Allahu Akbar ya. Nggak apa-apa. Saya kalau lihat malam itu saya ya mohon maaf nih. Emang ini beneran gitu kan yang saya ceritakan itu benar dari hati ya, berbagi pengalaman yang mungkin bermanfaat buat kita semua atau khusus pribadi saya gitu kan. Kalau saya ingat ke sana ya, itu merasa emang dosa gitu kan ya. Orang tua sayangnya kok gak didengerin gitu. Terasanya sekarang gitu kan. Menyesal banget. Makanya yang ya kan punya ibu lah, sayangilah. Sebanyak-banyaknya kita kalau ibu bilang A atau B, C, D, turutilah. Kalau bisa gitu kan. Jangan sampai seperti saya sudahnya menyesal kan. Jadi menyesal itu saya belum pernah bisa memberikan kebaikan gitu ke ibu saya atau ke bapak saya yang ada juga belum puas saya memberikan. Memang saya gininya adanya gitu kan. Mohon maaf nih terbawa suasana. Tapi dia gak ngerasa mungkin itu. Wah saya mati nih. Ya Allah ya Rabbana jangan matikan saya masih banyak dosa. Saya dipegangin, udah itu beres. Saya dimasukin ke dalam kubur, gelap gulita, gak kelihat apa-apa. Pas terang saya ngelihat mayit, dengan kaget dan takutnya melihat dulu mayit matanya keluar. Tulang berulangnya udah terpisah, darahnya udah hancur. Saya pas buka mata itu dari ujung ubun-ubun sampai ujung kaki bergetar dan tek sini sampai ke ujung-ujung ini. Yang datang lah jadi badannya manusia tapi kepalanya seperti buaya gitu. Kamu jangan ikut campur katanya kayak gitu. Oh, saya cuma nolongin, saya nggak bisa apa-apa. Ternyata teman saya itu mau diambil sama kerajaan siluman buaya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sobat Malam Mencekam, terima kasih Anda masih bersama kami Malam Mencekam Channel. Dan saya Mang Ei bersama tim kembali mengantarkan kisah mistis, horor, dan tentunya dunia gaib ke hadapan Anda ya. Malam hari ini ada narsum yang sudah hadir di studio. Namanya Kang Cecep. Kang Cecep, tapi oleh ibu kalau keluarga namanya Cepkin. Oh, Cepkin. Oke, Kang Cecep ini akan bercerita kepada kita tentang pengalaman hidupnya pada tahun 2004. Ada hikmah di balik setelah mati suri itu. Kisahnya panjang dan menginspirasi untuk kita semua. Insyaallah. Oke, sebelum kita lanjut dengan Kang Cecep, seperti biasa ada oleh-oleh dulu di depan. Alhamdulillah. Nah, ini oleh-oleh. Cekam. Iya. Mantap. Suka nggak kaosnya? Mantap Kang, hatur nuhun. Iya. Nanti dipakai ya. Insyaallah pasti dipakai. Tapi nggak boleh dipakai tidur. Ya. Kalau dipakai tidur pasti mimpi buruk. Oh gitu. Ya. Kaosnya cepet rusak. Oh iya. Jadi dipakai jalan. Ya. Mantap. Gitu. Ya, Kang Cep, usia berapa sekarang nih? Sekarang saya usia 39 tahun. 39 tahun. Udah punya putra berapa? Dari yang pertama sih nggak punya, yang kedua sekarang punya 2. Oh, jadi istri 2? Istri 1, yang pertama udah cerai. Oh, udah ganti cerai. yang baru ya. Ya. Oke. Profesi apa nih? Kalau sehari-hari ya cuman parkirin atau jadi tukang ojek aja. Oh gitu ya. Iya. Saya dengar sebelumnya seorang anak geng motor juga nih waktu masih mudanya. Iya, dulu. Geng motor apa itu? Kalau dulu dari komunitas sampai sekarang sih masih tetap ada di hati, cuman
jarang-jarang kumpul karena udah menikah dan punya anak gitu. Kang Acep, tolong dong diceritakan untuk kita semua. Ya dari dulu saya nakal Kang. Nakal, siang jadi malam, malam jadi siang. Kerjaan saya tuh nongkrong aja, nongkrong, gitar-gitar, kumpul-kumpul sama teman-teman gitu kan. Sampai-sampai saya itu jarang pulang karena nakal-nakalnya. Jadi sama orang tua diomongin gak denger, cuek aja, yang penting Membangkang ya. membangkang, sering melawan ke orang tua. Sampai-sampai saya tuh waktu di daerah Antapani sama teman saya Ekek namanya. Ekek, yuk kita beli minum lah. Pada pusing-pusing kayak gini nongkrong-nongkrong terus sambil minum kan lebih enak. Kata teman saya, iya siap, belilah patungan. Itu minum, saking banyaknya minum, 4 botol itu ke kamar saya sama 3 orang, mabuk lah gitu. Ampun ya Allah. Udah malam nih, udah jam 2. Pulang Kak, saya pulang lah. Masih kontrol kamu? Masih, saya kayak gitu. Gak usah dianterin, masih kontrol. Saya pakai motor pulang sendiri. Di jalan saya enak-enakan, kena angin enak tuh kan. Lagi enjoy gitu. Tahu-tahu nggak lepas kontrol saya itu. Nggak tahu itu tiang listrik apa jatuh ke got, yang tahu-tahu saya udah ada di rumah aja gitu. Pas sadar-sadar tuh subuh. Pas sadar-sadar subuh, pas bangun, saya udah keadaan bersih, udah terbaring gitu kan. Di depan saya ada ibu saya almarhum sama bapak saya nangis. Itu Gitu. luka-luka atau gimana? Iya, luka-luka ringan tapi nggak sampai fatal. Saya nanya ke ibu saya, kok saya ada di kamar? Malam kamu itu nabrak tiang listrik katanya, motor juga sampai hancur depannya. Terus ada yang nganterin anak kuliahan, gitu. Malahan dia mau dikasih uang juga nggak mau dia tuh. Ikhlas nolongin katanya. Saya bangun, kata ibu saya, mau sampai kapan kamu kayak gini? Kamu gak lelah hidup seperti ini? Kamu gak akan selamanya. Kamu boleh bergaul dengan si A, si B, si C, tapi jangan ke bawah sampai ke arus minum, pergaulan yang gak benar katanya gitu. Kamu boleh banyak temen, ya saya cuek aja, ya cuma jalan jaya aja. Terus bapak bilang, kamu kenapa setiap diomongin sama ibu kamu atau sama bapak gak pernah didengerin? Udah sampai sekarang mau 24 tahun, kok masih belum ajang? Minimal lah sholat kata ibu saya gitu. Iya, saya bilang cuman iya aja, iya. Mau ngelawan gimana cuman iya aja, cuek aja, ngerokok, ngopi. Anggap angin lalu. Ibu bapak saya lagi ngomong itu, cuek, saya ngerokok aja. Sambil ngeliatin nih bapak, sampai ibu saya itu, subhanallah, saya merasa durhaka sebagai anak. Lihat ibu almarhum saya nangis. Mungkin Allahu Akbar ya. Gak apa-apa. Ya kalau lihat almarhum itu saya ya mohon maaf nih. Emang ini beneran gitu kan, yang saya ceritakan itu benar dari hati ya, berbagi pengalaman yang mungkin bermanfaat buat kita semua atau khusus pribadi saya gitu kan. Kalau saya ingat ke sana ya, itu merasa emang dosa gitu kan ya. Orang tua sayangnya kok gak didengerin gitu. Terasanya sekarang gitu kan. Menyesal banget. Makanya yang ya kan punya ibu lah, sayangi lah. Sebanyak-banyaknya kita, kalau ibu bilang A atau B, C, D, turutilah. Kalau bisa gitu kan. Jangan sampai seperti saya sudahnya menyesal kan. Jadi menyesal itu saya belum pernah bisa memberikan kebaikan gitu ke ibu saya atau ke bapak saya yang ada juga belum puas saya memberikan. Memang saya gininya adanya gitu kan. Mohon maaf nih terbawa suasana. Selanjutnya tuh ibu dan pergi aja, ibu pergi ninggalin saya ngerokok di kamar, diem
ngopi aja gitu kan. Nah, datang teman, Gin, daripada diam-diam aja di rumah, ayo main. Biasa kita happy, wah sok aja lah. Lagi malas, sok aja. Nah, teman saya pergi sama teman-teman yang lain, saya diam di kamar. Di hari itu perasaan saya resah, gelisah, gak pernah merasa nyaman hari itu. Saya ngomong lagi sama teman, nelpon, Mbah kan Mbah Bajeg namanya. Itu masih saudara, Mbah. Kok perasaan saya kayak gini? Wah, lo bating pikiran mana emang gitu. Weh, jangan banyak pikiran lah segitu, santai weh. Biasa juga happy. Gak bener itu, minta solusi malah kia kan. Saya udah tutupin. Dari jam 4 subuh setelah ibu saya nyaranin ngomongin, ngingetin, bapak saya ngingetin, sampai siangnya mau keluar males, cuman diem di kamar. Jam 11 malam mau tidur susah, ngapain susah, saya diem aja. Ya kenapa ya Allah, ya Rabbi. Saya ingat ke Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dari situ saya merasa takut. Nah, apa ini? Ada apa ini? Ada apa? Perasaan gundah gitu kan. Resah, hampa. Saya terlentangin tidur, berbaring, mencoba menjamkan mata supaya tidur gitu kan. Gak lama kemudian, berapa menit saya tidur. Begitu baru aja mau tidur, ada cahaya datang sebesar piring makan itu ke pinggir saya. Saya kaget lah, cahaya itu kan bersinar. Saya kaget. Sampai ada 2 orang yang berjubah putih, mukanya bercahaya. Allahu alam, gak tahu siapa itu juga, saya gak tahu. Bangun, saya dibangunin, saya bangun lah, saya dipegangin sama dia. Kata saya, ini siapa? Dia malah senyum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata saya, ini siapa? Dia senyum aja, saya senyum. Sosoknya itu berjubah putih, tinggi, mukanya itu bercahaya. Terus pakai seperti sorban ke sininya, seperti sorban. Pas saya lihat ke belakang, saya lihat raga saya sendiri. Dari situ saya nangis, Kang. Saya nangis. Saya Allah, saya nggak mau mati. Saya saya banyak dosa, saya juga belum mau mati. Saya sambil pegangin raga saya. Nggak kepegang, tapi perasaan udah megang, saya nggak kepegang. Lihat raga sendiri lagi tertidur, tapi saya bangun, ini siapa? Saya nanya ke 2 orang berjubah putih itu, saya udah mati. Dia malah tersenyum. Yang saya dipegangin. Pas saya lihat ke orang berjubah putih itu yang sebelah kanan, dia bilang bismillah, tahu-tahu ada di TPU, tempat penguburan umum yang besar. Banyak kuburan gitu, seperti tempat penguburan umum aja. Tapi luas, ini luas. Kalau di depan ada kuburan ini di mana? Dia cuma siap ditanya orang berjubah 2 orang ini. Dia malah tersenyum sambil pegangin tangan saya. Lihat, cuma justru ngelihat orang lagi dimakamin sama tanahnya udah nih. Anak istrinya ada di pinggir lagi nangis. Itu siapa? Itu anak istri. Saya pegang sama. Tapi dia nggak ngerasa mungkin itu. Wah, saya mati nih. Ya Allah, ya Rabbana, jangan matikan saya masih banyak dosa. Saya dipegangin, udah itu beres. Saya dimasukin ke dalam kubur. Dengan keadaan gelap gulita, nggak kelihatan apa-apa. Saya di situ menjerit, menangis, meminta tolong, nggak ada yang dengar. Saya, ya Allah, ya Rabbana, keluarkan saya. Saya ingat sama Allah, ya Allah, tolong saya. Tapi nggak ada yang menolong. Kata yang berjubah berdua ini, yang berjubah putih ini, kamu berselawat dan lihatlah. Ngomong gaya gitu, saya berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus keluar cahaya. Segede gini cahayanya. Cahaya nerangin kuburan yang gelap tadi. Terang.
Pas terang saya ngelihat mayit, dengan kaget dan takutnya melihat dulu mayit, matanya keluar, tulang berulangnya udah terpisah, darahnya udah hancur. Tapi ada suara, tolong ya Allah, tolong ya Allah, ampun ya Allah. Suara mayit yang itu. Tapi Allah alam itu gak tahu mayitnya siapa. Saya takut, saya menjerit, ya Allah, sambil kedua orang yang berjubah putih dua ini, saya ngomong kasar. Kalau saya keluarin saya ya. Kenapa saya bawa ke sini? Gitu. Akhirnya pas ngomong gitu, saya diangkat lagi ke atas dalam keadaan takut. Saya pengen pulang. Saya bilang kayak gitu, ini siapa? Panggil aja Eyang. Iya Eyang, saya ingin pulang. Eyang mau siapa bawa saya pulang gitu kan. Ya ayo, kita pulang. Tapi nggak dibawa pulang, dimasukin lagi ke kubur yang satunya kan, dua tuh, dimasukin ke satunya lagi. Pas masuk itu cahaya dan adem rasanya. Dan saya juga tidak merasa takut, anehnya tidak merasa takut yang seperti tadi di sebelahnya. Saya melihat mayit, gak tahu itu siapa, terbaring sambil tidurnya itu agak tersenyum. Sampai saya gak mau pulang, saking enak-enaknya di dalam kubur itu, adem, nyaman. Walaupun saya melihat mayitnya lagi terbaring gitu. Cuman kata dua Eyang ini, karena gak tahu Eyang, gak tahu siapa, kalau malaikat Allah alam saya gak tahu. Cuman saya panggilnya Eyang aja, saking kesalnya tadi mau pulang kan, gak dibawa pulang. Eyang apa manggil kan, rasanya ayo pulang, ntar dulu. Saya diangkat langsung sama yang kedua itu, kamu belum waktunya diam di situ, kamu masih banyak tugas. Saya nanya lagi, saya tuh udah mati apa belum? Kamu itu belum mati. Saya dibelah lagi dua di situ. Di alam mana Allahu alam, saya nggak tahu. Maksudnya dibelah gimana? Dibelah dua lagi, dibagi dua lagi saya itu. Di sana itu dibagi dua lagi. Terus saya lihat diri saya lihat diri saya, itu lihat saya. Terus saya nanya, apa maksudnya? Itu saya, ya itu kamu. Ini saya, ya itu kamu. Kembaran. Terus orang berjubah ini ngomong sama saya, kamu punya apa? Maksudnya gimana? Lihat diri kamu, punya apa? Saya nggak punya apa-apa. Dilihatin, diginiin sama Eyang, yang ada lihat itu cahaya di dalam hati aku ini, cahaya segini gini. Cuman darah yang kelihatan sama cahaya sebesar gini lah di dalam ini, sisi pas sini. Nah ini yang kamu jaga, apa itu cahaya hati kamu. Kamu nanti di dalam dunia jaga hati ini, jangan sampai kekotorin. Jangan pernah bohong kayak gitu. Jangan punya syirik dengki di dalam hati. Itu modalnya semua manusia katanya gitu. Gak lama kemudian saya disatuin lagi. Disatuin lagi. Saking takutnya saya itu gemeteran. Gemeteran dengan lihat suasana banyak kuburan. Suasana gelap itu. Suasana seperti malam gak ada, disebut siang gak ada, sore juga gak ada. Jadi gimana ya, redup kayak gitu. Kata yang satu yang sebelah kiri itu, yang berjubah sebelah kiri saya, nanya ke sebelah kanan, udah jangan terlalu lama, kasihan sama raganya. Oh, sama raga, kan saya udah mati belum? Kamu belum mati, ayo pulang. Begitu orang berjubah berdua ini bilang bismillah, saya udah di kamar lagi. Saya pas buka mata itu, dari ujung ubun-ubun sampai ujung kaki bergetar dan tak sini sampai ke ujung ini, telinga, mata, apa semuanya. Dan saya tidak lemas, tidak bisa bergerak, lemas. Kurang lebih ada 10 menit atau 15 menitan saya lemas. Ada suara, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya bilang aja gitu, la haula wala quwata illa billahil azim, terus. Dari ujung ubun-ubun sampai ujung kaki bergetar dan tak
sampai ke ujung-ujung ini. Telinga, mata, apa semua. Ada suara la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hangatlah tubuh. Hangat, enak, udah hangat, suhu perasa normal lagi. Saya gini-gini tangan, bisa. Mimpi apa tadi atau enggak, mimpi apa enggak gitu kan. Besoknya saya tuh gelisah mau dilakuin ini, saya takut, merasa ada punya rasa takut. Mau itu ngelakuin yang salah misalkan, mau minum lagi nah. Merasa takut, ingat yang lihat kuburan tadi yang pernah malam terjadi. Sehari, 2 hari, seminggu, sampai 2 minggu gitu. Gundah, resah. Kata almarhum ibu saya, nanya, kenapa kamu gak seperti biasanya banyak diem di kamar? Gak apa-apa. Cuman bilangnya gitu, saya mau, bro makan dulu. Ya, saya diaji, terus cerita-ceritaan yang 2 ini diaji sama saya. Ngejaga hati, apa itu. Akhirnya saudara saya Simbah Bajik datang ke rumah, biar gak gelisah, temuin aja satu mursyid, satu guru itu ada. Satu seperti ya ustadz lah gitu katakanlah. Saya temuin, saya konsultasi, dan beliau cuman tersenyum dan bilang, alhamdulillah, doa ibu kamu didengar, doa bapak kamu didengar, katanya gitu. Maksudnya apa? Alhamdulillah, itu taufik dari Allah, hidayah dari Allah, kayak gitu. Orang lain gak akan mungkin bisa melihat atau mengalami kayak gitu. Kayaknya bersyukur. Kata saya, bersyukur gimana? Yang takut ada, iya, segitu. Kamu belum bisa mengajinya, coba diaji, saya aji sama beliau, saya diajarin sama beliau itu arti bersolawat dengan berzikir yang benar supaya kamu tenang hatinya. Saya ikutin perintah dari guru saya ngaji itu. Saya bersolawat. Terus saya mulai daripada sampai ke Abah Empeh juga, Ustadz Empeh almarhum itu guru ngaji saya, sambil mengaji diri terus berdiri. Ya ternyata iya. Semenjak kejadian itu banyak yang aneh di diri saya, Kang. Kadang-kadang kalau lagi diam ngelihat apa gitu, seperti pernah juga sampai takut sendiri pas lagi diam di kamar, mau pas ke kamar mandi kan kalau lewat keluar dulu, baru ke rumah ibu. Pas saya mau keluar kamar, lihat sosok yang panjang gitu ya, rambutnya panjang gini aja, saya lari saking takutnya. Kok sampai gini? Konsultasi terus, saya dibilangin ya emang kayak gitu. Kalau itu anugerah kelebihan dari Allah katanya gitu kan. Harus disyukuri, dinikmati, dijalani dan diamalkan, kata guru saya gitu. Ya saya ikutin. Datang orang yang nggak kenal ya, ibu-ibu atau pertama si tetangga datang, minta air dong. Itu tetangga mau lahirkan susah katanya. Kemana tuh saya? Kemana minta airnya? Ya ke akak-akak aja gitu. Kok saya bisa? Apa bisa enggak? Nah kata teman saya, cobain. Wah cobain aja saya, bismillah, sholawat, udah ngedoa ke Allah dengan wasilah fadilah air saya kasihkan. Alhamdulillah lancar lahirannya. Saya juga bertanya-tanya, kok saya bisa jadi gini gitu kan. Semenjak kejadian saya melihat yang disiksa di kubur, yang minta tolong kayak gitu, sampai yang melihat mayit yang terbaring tersenyum. Pada akhirnya saya diam aja, saya gali lagi, saya aji lagi. Oh iya, ternyata hidup ini akan kembali ke alam kubur itu, dan kita akan mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur nantinya. Pada di situ ya Pak, saya belajar ya, utamanya belajar gak ngebohong, belajar jujur. Pada akhirnya saya jalanin hidup beda dari sebelumnya. Kalau nongkrong, sekarang nongkrong sama teman-teman biasa, si A si B C-nya nongkrong, gitar-gitaran, tapi waktunya ya kita sholat. Kalau ya mereka minum apa, saya nggak ikutan gitu kan, cuma ikut nongkrong aja.
Karena kata orang tua saya, bergaulah dengan siapapun tapi jangan terbawa arus. Kalau bisa jadilah contoh, kata orang tua saya. Saya kalau ingat cerita-cerita itu, ingat-ingat masa itu, durhaka kan, ke ustadz, ke orang tua, yang melawan gitu kan. Saya udah alhamdulillah belajar hijrah, sekarang juga masih belajar hijrah. Saya minta maaf ke ya yang pernah disakiti sama saya lah gitu. Sampai-sampai saya itu lagi zikir, orang lain saudara saya tuh nyeritain tentang Eyang Prabu Kian Santang. Saya tanya, ngomongin kayak udah lihat wajahnya, ya belum, tahu tentang ceritanya. Oh gitu. Saya pulang, saya penasaran kayak gimana sosoknya gitu kan. Saya lagi zikir, waktu itu sudah sholat hajat. Saya ada yang bawa lagi orang berdua ya, berjubah putih yang berdua ini. Saya dibawa. Pas begitu saya buka mata itu, saya ada di mana ini? Ini di Sancang katanya. Sancang apa? Sancang 2. Garut ya? Iya Garut, Sancang 2. Tapi yang nganter yang berjubah putih ini cuman depan pintunya aja. Saya disambut lagi sama kakek-kakek itu. Saya tanya, siapa ini? Ki Buyut Ireng katanya. Oh, bukannya kamu pingin lihat wajahnya Eyang Pangersa? Ya. Yang siapa? Eyang Prabu Kian Santang. Iya. Saya dibawa masuk. Kalau katakanlah kalau dulu seperti Mati Suri atau Ngaraga Sukma kayak gitu, tapi gak bisa dimau atau sendiri nggak mau gitu, nggak bisa dikontrol. Kadang-kadang ada yang bawa gitu kan. Saya ketemu nih, ada cahaya datang pas di depan itu, sosok yang gagah, ganteng. Saya tanya, siapa ini? Saya Prabu Kian Santang katanya, kata beliau. Saya tanya ke kakek, Ki, emang ini? Ya, saya Salim. Kamu udah ketemu tapi saya nggak bisa lama. Dia pergi lagi. Assalamualaikum, pergi. Saya dibawa lagi sama kakek itu keluar, disambut lagi sama yang berdua berjubah putih itu. Pas saya dipegang, tahu-tahu dari kamar lagi, dimasukin lagi saya. Pas sadar itu saya lagi zikir. Kok saya jadi bisa gini? Padahal situ nggak pernah belajar atau gimana. Saya pernah nanya ke guru ngaji, kalau halunasi itu yang dibayang-bayang kan, halunasi dibayang-bayang, kesini enggak. Kalau ini bisa keluar tapi lihat raga sendiri gitu kan, gitu. Nyata ya? Iya nyata. Terus kata guru saya emang gitu disebutnya itu. Kalau dulu mah kayak film-film Aling Dharma gitu kan. Semenjak saya dikasih hidayah sama Allah, ya lihat contoh-contoh ya gitu, merasa ada yang berbeda dan sekarang merasa nyaman gitu kan. Lebih nyaman, karena nyamannya itu ya mungkin gak banyak pikiran yang enggak gitu lah. Saya sering berselawat merasa nyaman gitu. Nah pas suatu hari, pas hari apa itu nggak tahu, lupa lagi harinya, teman saya pulang mancing. Dia tuh sakit, udah ke dokter, udah diperiksa ke puskesmas, katanya apa itu berat ini nih, wah terlalu banyak makan yang berminyak, tuh beda rasanya, diobatin udah. Pas manggil saya, dia kedatang minta doain. Saya nggak bisa apa-apa. Kok yang lain bisa doain sama kamu, kok saya enggak? Kan dia teman sendiri. Oh ya udahlah, ayo cobain aja ke sekali. Dicobain, saya doain, ya minta ke Allah. Pas saya megang, kok ada getaran gitu kan? Ada getaran. Udah diobatin sama saya, ya didoain gitu, maksudnya didoain. Kok saya nggak sadar itu, saya ke bawah di suatu kerajaan banyak buayanya. Yang datang lah, jadi badannya manusia tapi kepalanya seperti buaya gitu. Kamu jangan ikut campur, katanya kayak gitu. Oh, saya cuma nolongin, saya nggak bisa apa-apa. Ternyata teman saya itu mau diambil sama kerajaan siluman buaya itu. Datanglah sosok yang berdua ini, berjubah putih ini, datang lagi nolongin. Tenang,
kamu bersolawat dan lawan katanya, biar teman kamu selamat. Ntar sama saya bantu, kata berdua yang berjubah ini, saya bantu kamu bersolawat dan baca ayat kursi sebanyak-banyaknya, solawat sebanyak-banyaknya. Solawat, mereka pada takut, pada mundur dikit. Ada yang lebih kuat nyerang saya berantem, tapi berantem bukan berantem gini, berantem kayak tenaga dalam kayak gitu. Pada hancur semuanya, dan saya juga kena tembakan dari sini. Kok anehnya itu pas kena tembakan ini, saya pas lihat dari raga ada anehnya itu bekasnya ini. Nah di situ saya percayanya ini bukan halu, ini bukan mimpi. Di situ ternyata benar, yang nyata bisa jadi gaib, yang gaib bisa jadi nyata. Saya percaya kerajaan itu seperti keraton lah, keraton kayak kejawa-jawaan kayak gitu, gimana keraton lah seperti keraton dulu. Nah, ada rajanya namanya tuh nenek Ipet katanya. Dikejar sama bertiga, saya sama berdua jubah ini untuk nyelamatin ya, karena sukmanya itu udah mau diambil sama dia. Diambil, dihancurin, saya perang, saya ngaji ayat kursi, saya bersolawat. Begitu kata yang berdoa ini, tekenin kemana? Tekenin ke bumi, saya tekenin ke bumi gini, hancur semuanya, meledak seperti meledak. Bisa gini kayak film-film lah kalau diceritakan kayak gitu mah. Ambil itu saya ambil. Cahayanya nggak tahu cahaya apa, kata yang satu lagi, itu sukma teman kamu. Bawa. Saya dipegang, yang satu lagi ngurusin nenek itu. Udah pada hancur, udah pada ampun. Saya dibawa lagi. Pas dimasukin ke raga itu, saya bangun, teman saya juga, kok kenapa Cecep ada di sini, katanya gitu. Kan tadi ngobrol kapan kali kayak ketemu. Jadi dia pas dibalikin itu, oh baru sadar ya anak nih, bener kalau nggak ditolongin tadi bisa jadi dibawa ke sana, udah mati kan. Nah saya dari mulai situ saya percaya. Ini temennya melakukan apa sampai mau dibawa ke kerajaan buaya? Kata teman saya Bohim namanya. Bohim ini emang orangnya sompral. Jadi kalau mau ke tempat mana-mana atau apa gimana itu saya bilang ya kasar lah. Wah, mana dia tuh goblok gitu, gak kasar lah. Mungkin kayak menantang. Emang orangnya dia sompral. Tapi di sebanyak kejadian itu saya bilangin, makanya manusia gak punya apa-apa bos, gituin. Saya ceritain bahwa kamu itu mau dibawa ke sana. Diceritain kamu tuh mau dijadiin anak buahnya, kamu mau ditumbalin atau gimana, mau di sana. Setelah itu teman saya alhamdulillah ngobrolnya agak enak, sekarang enak gitu, nggak terlalu kasar. Sekarang malahan kalau dulu mah main sama saya juga masuk ke hutan atau ke tempat keramat gitu, kasar gitu. Nah, dulu dia session kunaon bahasanya gitu. Jadi saya kira mungkin kalau nggak yang percaya gaib ya gitu. Tapi sekarang dia percaya adanya gaib. Makanya kalau ngomong jangan kemana-mana. Kita nggak lihat, dia yang lihat kita. Kita nggak dengar, dia yang dengar kita. Dari mulai dulu nakal, banyak enak-enaknya, banyak nggak enaknya sampai sekarang. Tapi yang lebih nyaman sekarang. Sekarang kita bersalawat dan bergaul dengan siapa hayu, tapi tetap bersalawat, tetap di jalan Allah, alhamdulillah. Nyaman, tenteram gitu kan gitu. Tenang gitu. Bapak Ibu bahagia ya? Alhamdulillah, saya belum, ya alhamdulillah Bapak sekarang bahagia, dan ya saya belum bisa lah ke Ibu mah gitu. Ibu keburu meninggal gitu kan. Dari 2 tahun kemarin meninggal. Ibu saya 2 tahun kemarin itu meninggal almarhum. Aduh. Kalau ibu tuh merasa dosa kan, belum bisa. Sudah sempat minta maaf sebelum meninggalnya? Alhamdulillah, semenjak saya belajar hijrah, saya sempetin, alhamdulillah masih ada di dunia, sempat minta maaf ke beliau, ke ibu saya, ke bapak. Sekarang ya tinggal satu lagi bapak yang ada gitu, tapi belum bisa membahagiakan saya juga gitu. Pengen tapi ya mungkin dengan cara di jalan Allah, dengan berbuat baik dan berzikir terus, mungkin beliau juga bahagia melihat anaknya kayak gini gitu, nggak seperti dulu gitu. Itu sih.
Sampai sekarang keahlian yang nggak diingini mengobati orang masih sering orang minta bantu. Alhamdulillah itu saya nggak pernah dimau-mau atau harus bisa gini, enggak. Dengan hidayahnya Allah, saya ditunjukin siksa kubur dan nikmat kubur. Saya diketemukan dengan guru almarhum Abah Empef, Ustadz Dede. Pak Dede itu alhamdulillah saya ya dijalani aja, kata guru, jalani aja, amalin, jalanin, dan jangan diduitin. Kalau ada yang minta doa ya doain, karena kamu hanya bisa berdoa, yang nentuin ya Allah. Nah, alhamdulillah dengan bimbingan 1 guru 2 guru ini ya saya jadi tahu artinya hidup. Hidayah ya, Hidayah. artinya ada gunanya. Alhamdulillah. Sobat, inilah cerita dari Kang Cecep, Ya. sangat menginspirasi kita ya. Ya. Jangan lupa untuk terus sholat, Ya, kata jangan Kang lupa Cecep ya. sholat, Jaga hati hati, dan jangan jujur. bohong. Ya, jujur. Itu intinya ya. Intinya. Oke. Sobat, silakan dipetik hikmah dari cerita Kang Cecep. Saya akhiri ceritanya. Terima kasih Kang Cecep. Ya. Dan ini oleh-olehnya. Ya, alhamdulillah. Selain kaos nanti ada oleh-oleh dari kami. Alhamdulillah, makasih Jakon Khasiron, diterima. Iya. Sobat MM, terima kasih atas dukungan Anda kepada channel kami. Kami doakan Anda banyak rezekinya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Amin, wa taala. amin, amin. Terima kasih. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.